profesional, berkarakter, bersirat irama dan jujur. Nah itu tempatnya. Ayo, pertama saya kasih dulu dah. Terima nilai inti daripada bisnis kita. Kita orang tahu tempat kita ini seperti ini. Ayo, kalau makanan misalnya itu kita menggunakan bahan-bahan organik, ya kan, higienis, ya, itu nilai daripada tempat kita ya. Ini barber, ya, steril, ya. Tanamkan itu di barber kita, ya, di barbershop kita tanamkan itu, ya. Tulis saja, nggak apa-apa. Bisa kita mau jual, kita tulis. Barbershop kami menggunakan silet 1 kali pakai. Ya. Dan itu benar-benar kita lakukan. Ya. Jadi satu orang satu silet. Itu silet. Ya. Ada juga orang yang kalau zaman sekarang itu pakai kit yang sekali pakai, yang transparan itu yang plastik. Gitu. Yang sekali pakai buang, sekali pakai buang. Dan zaman corona itu biasanya kayak gitu. Buat ini. Ya, ada tuh yang sekali pakai, ya. Yang sekali pakai itu Pak. Ini adalah plastik yang transparan itu. Di pakai juga ada. Yang transparan yang sekali pakai. Ya, gitu. Karena makanya kalau kita di barbershop itu paling agak punya 4 atau 5 kain kit, ya. Kali, ya kan, makanya itu dia kenapa kita harus menggunakan yang namanya tisu leher, jadi apa ya, neck wrapper, ya kan. Leher itu kenapa Pak? Apa nggak jawabnya Pak? Ya, lehernya apa namanya, dan menggunakan apa namanya, nyakit orang lain lagi, ya. Steril memang Untuk meminimalisir penularan penyakit. Ya, terhadap satu customer sama yang lain. Karena kan yang nempel kan di sini kan, ya kan, di karetnya itu kan. Ya. Ketika misalnya ada orang yang punya penyakit kulit, gitu ya kan, entah itu apa, ya kan, ada surat ini kan, nempel ya kan, tetap pindah lagi ke leher orang. Benar nggak kira-kira? iya. Nah itu yang kita jaga. Makanya saya kita nggak punya nih neck wrapper ya kan, masa dia pakai tisu biasa, ya kan, siapa itu, ya kan, tapi jelasin dia, gitu. Nah, itu satu nilai jual, ya kan, buat bapak. Kita juga harus kasih edukasi kepada si customer, gitu, Mas, saya pakai ya supaya dia nggak tahu karena kita nggak edukasi, ya kan. Nah itu, dan itu hal kecil Pak, murah kok harganya, gitu kan, yang bulat itu segini ya kan, paling kita 2.000 ya kan, paling jatuhnya cepet 100 rupiah, tapi punya nilai jual gitu loh, ya kan, berbeda gitu kan. Tapi kita menunjukkan bahwa kita sayang sama customer kita. Gitu, orang udah datang kan tempat kita bawa rezeki ya kan, maka kita nggak jaga sih kesehatannya. Ya kan, gitu loh, sayang kita sama customer kita. Bukan kita mau gaya-gaya, bukan. Kita saling menjaga kan. Kalau bapak pakai masker ya kan, kalau bapak sayang sama saya, ya kan, Dino pakai masker apa? Dino sayang sama saya, gitu kan. Bukan berarti bapak takut menular, bukan. Justru bapak yang takut menularkan saya, gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya bicara pakai masker, repot, susah, ya kan. Gitu. Tapi dari zaman baheula, kalau bapak lihat portofolio saya dari zaman dulu sebelum ada corona ini, saya memang orang yang sangat tegas, gitu ya kan. Kalau nggak pakai masker bukan bagian dari saya, kalau nggak pakai sepatu mending pulang. Gitu. Saya pengen orang-orang yang belajar kita bentuk di sini loh, bentuk, ya kan, kita bentuk gitu. Jadi teman-teman ini dibentuk menjadi seorang barber seperti apa, gitu loh, ya. Apa pakainya tuh stil rapi ya kan, soalnya seniman itu nggak tuanya. Udah dia menolak tua. Iya,
Dia menolak tua walaupun rambutnya udah ubalan semua ya kan, tetap aja gitu kelihatannya kok esentrik ya gitu ya. Gitu, dia menolak tua. Nah, kita kembali lagi ke steril, tunjukin ya kan kepada pelanggan kita gitu ya kan, kita pakai sekali pakai orang pakai kalau kita kerja pakai masker, pakai sarung tangan karet gitu. Itu menunjukkan keprofesionalan kita. Kembali lagi bukannya ribet, bukan. Itulah nilai jual kita yang sesungguhnya gitu. Saya Pak dulu waktu di Solo, saya setiap habis nyukur gitu ya kan, saya sempetin cuci sisir ya kan, cuci sepatu clipper sebelum saya ibaratnya bekerja lagi. Akhirnya orang ngeliat, Mas Ferry setiap habis nyukur gitu ya kan, semua dia sama dia cuci sisirnya, cuci ya kan. Akhirnya orang nilai saya tuh, saya maunya Mas Ferry. Kayak gitu, orang tuh kenal tuh gara-gara itu. Gitu loh. Iya, saya maunya Mas Ferry, saya maunya Mas Ferry. Gara-gara itu doang tuh Pak, gara-gara ya kan hal sepele kan ya. Gitu ya kan. Ya kan sisir, cuci dulu bersih ya kan. Aku masa mana gitu ya kan, gitu ya. Karena kita punya sesuatu sebenarnya yang bisa kita lakukan yang membuat orang lain itu akhirnya kita punya nilai lebih. Gitu. Itu hal sepele. Gitu ya kan, apalagi kalau misalnya kita punya uang gitu ya kan, punya bikin barber yang ibaratnya yang orang sekali datang ya kan, kita kasih satu tisu leher ya kan, kasih satu anduk ya kan, itu satu kasih sisir, terus silet gitu loh. Ya kan, udah bawa pulang Pak, habis itu berapa sih harganya sisir? 1.000 ya kan, gitu ya kan, tapi nilai apa harganya udah memang udah include. Iya, Gitu. Tapi itu menjadi suatu sorotan yang berbeda daripada kebanyakan. Benar gak Pak? iya. Kalau ada yang berani seperti itu di Indonesia, mungkin itu akan menjadi cikal bakal barber Indonesia yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Ya. Gitu kan. Makanya ada apa namanya? Kalau gunting itu kita habis itu kita semprot alkohol, ya, gitu kan. Lakukan hal-hal kecil yang membuat orang itu gak usah banyak bicara, kita lakukan aja udah. Orang akan menilai dengan sendirinya. Dia merasa tuh senang gitu datang ke tempat kita tuh, nyamannya gitu ya, bersih steril gitu. Lalu apa lagi? Apa Pak? Fokus sama steril nih. Jadi otaknya dari steril ya. Otaknya dari steril dulu ya. Definisinya apa ya? Steril. Ayo, apa lagi? Oke, itu kan kalau tadi di sini nilai hidupnya, profesinya bersih, ini barber tempatnya juga, jadi bukan dirinya kita juga, bukan dirinya kita aja, ya. Gitu, ya. Paham ya Pak? Ya. Dengan membiasakan diri ya kan dengan hal-hal yang steril gitu ya kan, itu akan berakibat ya kan, akan berdampak, berimpact ya kan pada akhirnya kita suka tempat kita itu bersih gitu ya kan. Gitu. Dimulai dari mana? Dari Dari sendiri. Nah, dimulai dari tempat parkir kita Pak ya kan. Terus gerbang kita nih, permukaan gitu ya kan, gitu ya, lantainya. Pernah gak sih, mohon maaf ya gitu, datang ke barber gitu ya kan, sering banget tuh ditumpukin apa? Rambut. Mitosnya apa Pak? Ya kan, semakin banyak rambut ditumpuk katanya semakin akan ramai. Segar itu. Mungkin sekarang mau banyak yang nyukur di sini. Nah, gitu ya kan, gak pernah sepi lah. Iya. Tapi itu semua udah berlalu Pak. Sekarang orang udah suka namanya kebersihan, ya kan? Suka main sterilisasi, apalagi zaman corona seperti ini, gitu loh. Ya enggak? Gitu. Selesai, sapu clean bersih, ya kan? Baru nggak ada penumpukan rambut. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam rambut itu, kita nggak tahu. Bukan seperti apa kita nggak tahu. Berapa namanya ukurannya kita nggak tahu. Ya kan? Kalau semakin ditutup semakin banyak kumannya gitu. Ya. Depan, ya kan? Dari gapuranya ini, ya kan? Dari lantainya, dari tim. Makanya setiap hari itu bagusnya teman-teman. Jadi kadang-kadangnya, kemudiannya bersihin bangkunya gitu, bersihin areanya. Oke. Kan gitu. Kan Pak,
maksudnya kalau Albert Einstein aja mejanya berantakan gitu ya kan, dia aja pintar cerdas ya kan gitu ya. Ketika kita duduk di bangku nih, kita kan duduk, siap, meja kita rapi, tertata rapi gitu ya kan, bersih gitu ya kan, senang gak Pak? Senang. Nilai jual gak? Iya. Ya kan? Gitu. Walaupun banyak orang ya kan, habis selesai ya kan, misalnya ada asisten, ada OB-nya ya kan, ini bersih, rapi, tata lagi. Gue kecil dikit ya kan, asistennya pas namanya taruh lagi di situ. Itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang akan membuat kita itu dikenal sebagai seorang yang seperti itu. Pokoknya jangan ada toleransi dengan hal yang ini dulu, gua ini dulu, saya ada sih dulu. Akhirnya kita akan apa? Kita akan ya menggarap ya kan, akhirnya apa, target market kita itu semakin besar. Gitu ya. Nah tadinya ibaratnya yang orang datang ke tempat kita yang nggak peduli masalah itu, hal itu gitu ya kan, akhirnya kita akan menggarap orang-orang yang memang mencari tempat yang bersih gitu ya gitu. Dia akan mencari mana nih tempat yang cocok buat saya. Iya. Oh ini tempat yang cocok buat saya ternyata gitu dengan sendirinya gitu ya kan. Kita akan akhirnya berdatangan orang-orang yang mencari tempat yang cocok buat mereka gitu ya. Lalu apa lagi Pak? Akhirnya bersih, Nyaman. ya. Nyaman. Nyaman sini apa Pak? Pak Didi? Nyaman. 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 Apa Pak Didi? Pak Didi silakan. Kalau tempat. Iya, nyaman. Oh, Nyaman dulu. Suasana. Ya. Suasana bareng. Ya lebih ke suasana, tempatnya dan orang orangnya. Ya. Nyaman. Selain apa namanya suasana, peralatan karyawan daripada barbershop itu sendiri. Jadi, nilai nyaman di sini itu ya kita bagi menjadi beberapa poin. Misalnya gini, Pak Didi barbernya ini memiliki ruang tunggu, ya. Pak Didi tahu bahwa Pak Didi kalau mencukur itu agak lama. Bagaimana orang agar nyaman duduk di tempat tunggunya? Kasih sofa yang empuk gitu loh. Bener ya? Dia nyaman, gitu ya kan? Terus apalagi panas ya kan? Misalnya kalau di sana ya kan, kalau AC ya kan, kalau TV itu khusus buat kamu. Jangan kalau TV itu di sini tuh nggak, sebenarnya bukan apa. Caranya apa? Kadang kita lagi bola itu nonton jadi nggak jelas. Nah summer ya kan, akhirnya harusnya kepala seperti ini kan, akhirnya jadi berat-berat itu terganggu pekerjaan kita gitu. Itu bukan wilayahnya sebenarnya, salah. Penempatan itu harus tepat. Penempatan televisi itu adalah untuk orang yang menunggu, bukan orang yang sedang dipotong ya kan, atau orang yang sedang bekerja. Itu salah gitu ya kan. Itu kan ya. Boleh nggak sih misalnya ada suara TV, juga ada suara musik, akhirnya nggak nyaman juga orang. Yang mana yang mau didengerin sama dia, fokusnya maunya kemana. Itu pengaruh juga nih Pak ya kan. Musik gitu ya kan, musik gitu ya kan, misalnya karakternya Bapak nih ya kan, pengen dikenal bagusnya itu musiknya itu musik keras gitu ya kan. Tapi nyaman nggak buat customer? Kita harus pikirkan itu. Karena gini, kita menyetel musik itu bukan buat diri kita, tapi buat customer. Karena kita egois gitu loh, nyetel musik yang maunya kita aja, belum tentu customer itu suka gitu loh dengan musik yang kita setel itu. Gitu ya, ambil banget. Apalagi sukanya dangdut, Bapak setelnya rock, nggak nyambung gitu loh ya. Jadi kita nyetel musik itu bukan untuk diri kita, tapi untuk customer. Makanya karena saya tanya, bro, bluetoothin aja bro, gitu ya kan, setel musiknya. Karena memang bukan buat kita, tapi buat si customer, gitu ya kan, gitu, kenyamanan customer, ya di tempat tidurnya, ya kan. Nah usahakan juga kita harus buat ke teman-teman, kita kasih tahu bahwa
misalnya nanti nih ya ada yang nunggu apa istrinya atau pacarnya atau adiknya atau apanya gitu ya, jangan diganggu. Kan ada tuh juga yang suka kepo-kepo ya, Iya. karyawan yang suka kepo, ini apa ya, ini apa gitu, nggak nyaman orang gitu, etikanya nggak ada. Dia kan orang duduk udah kita jangan ganggu dengan nyaman ya kan, kalau keluar udah terlalu ramai nih misalnya gitu, biarkan dia dengan kenyamanannya sendiri, dengan dunianya sendiri, jangan diganggu. Karena pernah juga kita punya karyawan yang kepo-kepo gitu ya kan, kalau cewek gitu kan, nggak nyaman ada, nggak nyaman gitu ya kan, di situ aja orang di situ lagi, orangnya gantiin gitu ya pak, itu nggak pak? Atau musiknya tuh nggak sesuai dengan kupingnya dia ya kan, terlalu besar gitu loh. Sebenarnya yang tipis-tipis aja gitu ya kan, tapi nyaman misalnya ya kan, di customernya bukan di kitanya. Kalau kita aja mau bebas ya, tapi ketika ada customer yang diprioritaskan adalah musik untuk customer gitu. Karena kita egois gitu ya kan, kita musik ya kan, musik kita musik hari ya kan, customer bete gitu ya. Itu tingkat kenyamanan dari misalnya, oh panas nih ya kan, pasang AC gitu ya kan, ada ruangan yang ya udah bersahabat gitu ya kan, nyaman ya, nggak terlalu bising, nggak terlalu crowded apa segala macam gitu ya kan, gitu nyaman. Lalu apa lagi pak? Steril, bersih, nyaman. Apa lagi? Aman. Lalu, Pak. Ya. Baik pak. Ya, parkir aman, nggak hilang. Iya, Kan helm nggak hilang. penting itu. Sering banget tuh, helm hilang ya kan, motornya nggak hilang, helmnya yang hilang. Iya, sering tempat itu kan keamanan yang penting. Ya kan? Apalagi pak? Tempat akhirnya. Ya. Terakhir nih. Ya bersih udah, biar udah, nyaman udah, aman udah. Ya. Apa? Kepuasan pelanggan. Gitu ya. Kepuasan pelanggan. Apa-apa, bisa bapak mau bikin sini kepuasan pelanggan ya nggak apa-apa. Nanti kan makanya saya bilang ini itu bapak isi sendiri, bapak terapkan sendiri. Ini bukan pemikiran saya. Ini hanya contoh saja apa yang sebaiknya dilakukan. Gitu ya kan, misalnya di sini mau aman. Visi-visi lah, bilang visi. Iya, misalnya dari mana ini bisnis kita, ya itu tadi bapak bilang apa? Puasan pelanggan. Kepuasannya seperti apa? Saya mau tanya. Kepuasannya seperti apa? Nah ini tadi diterapkan di dalam bisnisnya. Kepuasan Dalam apa namanya, pelayanan, pekerjaan ukuran hasil akhir dari apa namanya, ukuran. gitu ya. Kepuasan, saya puas banget pokoknya kalau cukur di barbershopnya tadi gitu ya, puas hasilnya pokoknya gitu ya. Saya kalau datang ke Mas Ferry ya kan, tiba pokoknya hasilnya memuaskan lah gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Berarti dia puas banget gitu ya kan, puas gitu ya dalam arti puas sebaiknya ya. Kita ngapain lagi? Mengesankan ya. Katakanlah produk-produk yang mengesankan, berkesan. Kalau puas pak, dia potong, duduk ya, potong. Oh ini masih tahu ya, masih puas. Pulang. Nah, ingat tuh apa Didi. Ya. Tapi kalau yang mengesankan, ya orang datang ya kan, setelah itu pak ngopi dulu pak, misalnya gitu ya kan, ngopi. Oh biasanya kalau sini makan bareng pak, tanya sama customer. Makan bareng ya kan, makan bareng pakai apa tuh? Pakai bungkus, nasi bungkus gitu ya, makan bareng sama-sama, itu yang membuat mereka tuh akhirnya tidak emosional. Mengesankan ya kan gitu.
Jadi membuat sebuah pelayanan yang mengesankan. Bagaimana caranya orang itu berkesan sama kita, Pak, gitu ya. Dari cara penyambutan dia, dari pelayanan dia, dari hasilnya kita gitu. Jadi bukan sekedar puas gitu, tapi ciptakanlah sesuatu yang mengesankan. Orang tuh berkesan gitu loh, datang ke tempat kita tuh akhirnya berkesan gitu ya. Ih, Mas Ferry tuh gitu ya, menurutku baik-baik ya gitu ya kan gitu, lama-lama ya gitu ya kan gitu. Kita akhirnya makan bareng sama-sama, WC gitu ya kan gitu kan. Dan itu hal kecil kan gitu ya kan, yang kita terapkan ya Pak gitu ya. Tetapi juga usahakan buatlah suatu pelayanan jasa yang nanti kembali kepada namanya 553. Kita itu mau yang dikenal sebagai apa? Yang terapa? Ya itu dia. Yang terapa? Yang terlengkap. Ya kan? Jadi lengkap ya kan? Orang mau warna rambut ada, mau smoothing ada, ya kan? Mau keriting ada, ya kan? Gitu. Ya. Tadi misalnya ke apotik ya kan, lengkap. Seneng dong. Ya, toko-toko peralatan kayak kemarin tuh. Enak kita itu. Lengkap. Lu kalau nggak ada, ini orang mau dagang apa main-main sih? Gitu loh. Ya kan? Tentukan ini apa? Ternya apa Pak? Terapa lagi? Berapa lagi? Silakan. Ada satu tempat tato itu ya kan, yang itu di Asia adalah tempat tersteril. Tempat tato tersteril di Asia misalnya. Dia terapkan itu memang. Saya belajar dari dia, jadi dia pernah nyebut ke saya. Di meja saya itu ada cabai, bukan makan gorengan. Ya kan? Gitu. Dia cuma bilang gini, besok-besok kalau bisa di meja itu jangan ada cabai. Dari situ saya belajar. Dia sambil diam-diam ya kan, tempat sampah yang tadinya di dalam gitu ya, dipindahin sama dia keluar, ya kan gitu. Jadi dia ngasih pelajarannya itu dengan mencontohkan, gitu loh, ya kan? Gitu. Letakkanlah, kita kasih sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi, wah nggak salah nih, memang dia benar apa namanya, orang yang memang terpilih sebagai tempat tato itu terseril di Asia. Saya tempatnya yang minta ampun. Tato. Iya, di Senayan itu Pak. Steril ya kan, dari jauh dia bagaimana kerjanya gitu ya kan, dari perawatannya semua ya kan, pokoknya di afternya ya kan, kemudian peralatan atmosfer biasa. Hal-hal yang seperti itu seharusnya kita harus lakukan. Kan jangan jadi yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja sudah banyak Pak. Lah kalau di sini biasa-biasa saja, nggak berbeda dari yang lain, ya kan sama aja dong. Ya kan, panjang jalan ini deh, Bapak ada nggak yang seperti ini konsepnya? Nggak ada kan? Ada red shop, ya kan? Apa sih red shop? Orang-orang bawa shop ini red shop. Ya kan, namanya red shop. Gitu. Berbeda, bahkan saya Indonesia kan yang red shop itu cuma saya doang, gitu kan? Orang belum terpikirkan itu, ya kan? Red shop, gitu. Yang ada kan barbershop, ya kan? Gitu. Yang red shop, ya kan? Ya, itu nanti kembali kepada nanti apa tadi Pak? Salah. Kalau ibaratnya makanan itu sehat, ya kan? Ini kan Pak? Nah, ini ketentuan. Nanti saya kasih patternnya apa ya? Nah, ini lalu yang terakhir adalah one, ya, the first. Beda dari kebanyakan. Beda dari kebanyakan. Bapak misalnya ada di situ ada 10 barber nih, tak, ya kan? Kalau Bapak berbeda kira-kira diingat orang nggak? Iya. Nggak diingat. Ya itu tadi. Bapak mau konsep barbernya apa? Itu dipikirkan dari sekarang. Maksudnya mau old school yang jadul-jadul deh, kayak gitu ya kan? Ya enggak? TV jadul, misalnya dipajang gitu ya kan, hotel jadul, motor jadul ya kan?
gitu. Konsepnya motor-motor jadul gitu ya kan, bangkunya bangku yang old school yang bikin dari apa namanya, dari kayu jati Belanda. Oke, nggak ada larangan, kok siapa yang larang? Iya kan, gitu nggak ada. Jadul semakin mahal modalnya. Nah, ya kan, misalnya gitu kan, satu-satunya Pak, Bapak tentuin nih sekarang, Bapak mau bikin konsep barber yang satu-satunya itu yang seperti apa, yang berbeda dari kebanyakan. Misalnya satu-satunya barbershop ya kan, yang setelah cukur rambut ya kan gratis cuci motor gitu. Itu ada. Jadi di sampingnya itu kan buat cuci motor. Jadi orang cukur ya kan, keluar motor udah bersih. Iya, gitu ya kan. Bikin hal seperti itu yang beda dari kebanyakan. Ya di sini kan udah kita beda, kita gimbal ya kan. Nggak ada lagi saingan di sini. Gitu kan. Ya, yang berbeda dari kebanyakan. Apa pikirkan gitu ya kan. Satu-satunya barbershop di Bapak tempatnya mana? Di ke Geraha Geraha Raya, ya kan? Yang apa? Yang memberi pelayanan apa? Misalnya setelah cukur rambut dapat kupon nasi padang gratis, boleh diambil kapan saja. Misalnya gitu, ya kan? Seperti itu Pak. Ya. Jadi pikirkan sesuatu yang berbeda apa nih? Satu-satunya adalah Bapak doang yang punya. Ada kan tuh yang kalau kayak drive thru ya kan, gitu, jadi dia nggak pakai bangku, orang motornya aja langsung kok, ya kan, jadi kalau di motor, misalnya gitu ya kan, seperti lagi gitu kan. Pikirkan itu hal-hal yang unik yang berbeda dari kebanyakan yang kita tuh cuma satu-satunya doang. Di daerah situ aja dulu deh, nggak usah mencakup Indonesia lah, terlalu besar lah ya kan. Gitu. Yang di daerah situ aja dulu dah, kita sebagai pembedanya apa? Gitu. Atau salah satunya yang para barbernya ini ya kan, unik-unik gitu loh. Dan darinya tuh apalah gitu ya, misalnya Betawi banget gitu ya kan, pakai peci merah gitu ya kan, pakai memang Betawi gitu ya kan, Betawi banget gitu loh. Iya kan, karakter dulu saya di Adina itu begitu ya kan, mengkarakterkan dirinya kan, yang wayang gitu loh, menggambarkan itu. Kalau ini ngambil karakter dari mana? Kalau ini boleh Pak, motifnya Pak. Kalau kita itu lebih ke motifnya. Jadi kalau di dalam punya pertimbangan gitu ya kan, maksudnya ini konsep umumnya gitu ya, kayak ini gitu ya kan, ini kan namanya dream texture ya kan, ya, ini mandala Kayak Indian gitu ya. nah gitu ya kan. Nah, dream texture. Iya, kalau di rumah sana justru dinding saya itu dulu yang terakhir itu etnik gitu. Etnik kayak batik gitu, kayak gitu ya kan, dinding gitu ya kan, etnik, lebih etnik dia gitu. Cuma ada bener, jangan terlalu gitu deh, yang bersih aja lah dikit, ya udah kita pakai rambut perda gitu ya kan, tapi kepala itu berkarakter misalnya gitu ya kan, gitu. Karakternya seperti apa nih? Tetap kita ada nilai-nilai daripada gorengannya gitu. Karena kita timbal gitu ya kan, ngadu gitu ya kan, walaupun cuma sedikit sih sebenarnya, nggak banyak, tapi orang tahu gitu. Makanya lamanya juga kan di capture ya kan, bisa momen penangkap mimpi nah. Jadi tentukan Pak, apa satu-satunya ya, nanti besok Bapak harus jawab. 3 ternya apa, yang Bapak mau terapkannya apa, lengkap layanannya ya, terus 4-nya Pak, pikirkan itu ya. Yang terakhir sebelum kita tutup kita ya, ini udah ya, kembali lagi dengan ya. Lalu 3 alasan kenapa orang datang ke tempat kita Pak. Apa? Pelayanan. 3 alasan mengapa orang datang ke tempat kita.
studi deh contohnya nih, kok bisa sih gitu ya kan, datang kemari mau kursus ya kan gitu, awalnya seperti apa sih juga nggak tahu, coba ceritain dulu deh. Nah, aku bisa sampai ke sana, apa dulu? Kalau saya awalnya kan adik nih punya adik itu datang dari kampung sini, kebetulan dia punya ya ada bakat alam, ada bakat, dia pengen bakatnya kebetulan nyukur, terus istri pengen supaya dia nyari kegiatan gitu. Jadi akhirnya karena memang dia punya kemauan kuat, carikan tempat gitu. Nah, carikan tempat karena dia sendiri, dia timbul apa namanya keinginan, istilahnya terinspirasi dari kalau buka sendiri, memang buka sendiri dia apa namanya dia kalau buka ini dia tanpa ilmu kan dia bisanya otodidak. Semua saya harus apa mendampingin. Nah, mendampingin namanya tempat cukur begini ya kita harus minimal punya yang ahli lah gitu. Nah, gimana caranya supaya punya nilai jual tempat cukur kita. Nah, kalau ada ahlinya, ya gimana caranya saya pengen khusus nih, pengen bisa gitu. Pengen bisa minimal istilahnya buat istilahnya backing lah, kemudian kurang bisa bisa kasih arahan. Jadi ada 3 alasan yang juga kita riset kenapa orang datang ke kerja. Yang pertama itu karena kita itu sama adalah karena tempatnya. Kedua keingintahuan saya. Kita bantu. Tempatnya itu mungkin karena strategis, gitu ya kan. Tapi saya pernah melawan kemustahilan gitu. Buka di tempat strategis, bukan di ruko, bukan di mall, tapi di sebuah kamar tidur saya yang paling kita itu kok. Iya. Yang parkirnya aja kita harus numpang kurang lebih 500 meter karena masuk tangga. Ya, masuk mobil gitu, mau parkir motor aja susah. Ya. Itu pernah saya lawan gitu, lawan anggapan-anggapan bahwa tempatnya harus strategis, harus sarang semut, gitu kan, harus di keramaian, harus di apa gitu kan. Tapi saya coba melawan kemustahilan itu. Saya bilang saya bisa. 2 tahun alhamdulillah. Mana ada? Karena apa? Karena saya berbeda. Saya adalah orang yang dicari, bukan saya yang nyari. Gitu Pak. Jadi itu dia makanya Pak. Gitu. Enggak pilihan kita. Ketika kita memantaskan diri, ya, jadi seseorang yang dicari sama orang, ya kan? Punya keahlian yang berbeda, yang spesialis, ya, kita bekerja secara profesional. Dimanapun kita ditambahkan, kita akan dicari sama orang. Kayak kemarin saya kan sebelum di sini kan ditawarin, Bang Fer, tolong tuh, bantu saya udah 1 tahun, tapi SDM-nya nggak beres, gitu ya kan. Semuanya itu ya, coba saya lihat dulu deh. Kok bagus nih tempat, kok bagus gitu ya kan. Saya pikir orang mau party bawa mobil apa segala macam bisa, tinggal bangun aja. Saya bilang gitu. Tanya kiri kanan kenapa masalahnya kayak gitu. Ya gitu, orangnya nggak konsisten gitu. Dia kan juga maunya saya buka dua ya kan gitu. Kalau orang mau datang ragu, makanya konsistensi itu perlu. Saya kalau buka satu jam 1 aja. Saya kan buka satu jam 1. Kalau buka pagi jam 9 ya kan, jam 9 konsisten. Seperti itu setiap hari. Orang jadi nggak ragu mau datang ke kita. Itu pelajarannya kan. Apa ya? Tapi kalau kita konsisten buka jam 4 sore sampai jam 9 gitu ya kan. Tapi konsisten setiap hari. Orang yang udah tahu bukannya jam 4, tapi bisa jam 4 datangnya. Tapi untuk pemula jangan coba-coba nantang gitu. Kita harus
mengetahui juga gitu kemampuan kita itu gimana. Kalau saya memang udah yakin, saya bilang saya dimanapun bisa gitu ya kan, bisa saya coba itu dan itu terjadi gitu ya, jalan gitu ya. Nah, itu tempatnya itu parkir belum diperhatiin Pak ya kan, parkirnya gimana ya kan, terus strateginya itu dilihat bagaimana orang masuk ke tempat kita itu bisa gitu kan. Kalau kita mau punya customer yang bawa mobil, berarti harus ada parkir mobil. Motor berapa, bisa kita mau punya tamu banyak 10 ya berarti kita harus udah punya perhitungan gitu ya kan, kira-kira punya motor bisa parkirnya gitu ya kan. Kalau kita mau banyak tamu gitu ya kan, kalau cuma mau cuma sekedar ngisi waktu aja gitu ya, nggak ribet ya kan. Terus apalagi kelistrikannya gimana nih, kuat kan kira-kira kok segini ya kan, listriknya ada nggak, saluran airnya ada nggak. Kalau kita nggak pakai nggak pakai wasbak gitu, nggak pakai tempat cuci, berarti pelayanan yang lain itu hilang. Warna rambut ya kan, keramas hilang dong, nggak ada lagi kan buat kita. Iya. Kayak mau nggak mau walaupun kecil ya kan, ada lah gitu loh Pak. Walaupun pakai yang biasa aja mungkin ada gitu ya, itu tempatnya. Orang datang ke tempatnya kita, tempatnya polisi nyaman ya kan gitu, tempatnya bersih, tempatnya bagus ya kan gitu, tempatnya unik ya tempatnya gitu, pikirkan itu ya kan. Orang kalau kita datang ke tempat kita ya kan, tempatnya karena apa? Karena yang mudah dijangkau, karena yang parkirannya ada luas, karena memang suasananya nyaman, karena interiornya yang bagus ya kan gitu. Karena orang kadang-kadang ada gengsinya itu, motor tempat biasa bukan masnya gitu ya kan. Saya mau sekali saya duduk itu di atas bangkunya 40 juta kan, ada tuh tempat gitu ya kan gitu. Kayaknya gengsinya ada, walaupun dia cuma bayar misalnya 150.000 gitu ya kan gitu. Gengsinya ada, yang mau ada kursinya sebenarnya gitu ya kan, selera duduk ya kan gitu. Tapi bagusnya udah tidak 40 juta gitu ya kan. Tapi orang gengsinya ada gitu. Kalau di Cikuri situ tuh gengsinya ada. Jadi di mana tuh gitu ya kan, jangan gitu kan. Ya kan gitu. Nah, sebenarnya sama aja. Bisa tempatnya ya. Ini doang berarti Pak. Mana Pak? Skillnya Pak. Skill. Tempatnya biasa aja Pak. Pernah nggak Pak lihat tempat cukur yang di bawah pohon pakai kaca doang ya, ke bangku biasa, Jadul. Ya. Itu saya pernah lakukan itu loh, pakai bangku plastik kaca kecil ya, di rumah kontrakan itu saya pernah lakukan. Yang saya pasang tarif 1,5 juta buat tinggal doang, tapi ada yang datang. Orang nggak ngeliat tempat Pak, ternyata Pak gitu, ngeliat keterampilannya saya, kemampuannya saya, skillnya saya, dia udah percaya apa yang Yang kemarin yang dari Medan itu. iya Oh iya. ya kan, just ya kan, hidup lihat skillnya kita Pak. Jadi dia udah nggak peduli lagi tuh Pak, kalau mau tempatnya di depan libur di halaman rumah kayak gitu ya kan, cuma pakai bangku biasa, deprok ya kan, segala macam gitu. Tapi dia yakin kalau saya cukup sama bapak, hasilnya udah mengesankan, puas lagi, keren lah, udahlah pokoknya lah, sesuai dengan ekspektasi kita lah, harapannya ya. Dia kalau cukup di tempat lain dia udah nggak percaya ya, nggak mau bahkan. Karena biasanya gini, kalau orang udah cukup sekali cocok sama kita, biasanya itu hampir bertahun-tahun Pak, 10 tahun, 20 tahun. Kita mau kemana apa dipindah juga kita dibakalan dicari terus. Apalagi anak kecil itu adalah aset. Kalau anak kecil nyukur, bapaknya pasti nyukur. Gitu. Iya, aset gitu ya kan. Kalau anak kecil nyukur, dia bisa sampai kuliah, nyukurnya sama kita. Gitu. Ya, ketika dia cocok, itu skill, ya, kemampuan kita, keterampilan kita. Itu harus terus di atas sampai sekarang juga saya masih merasa. Gitu ya.
Jangan pernah merasa cukup pintar, dan pernah merasa cukup. Ya. Lalu apalagi Pak terakhir ini Pak? Komunikasinya. Kalau perlu kita punya tiga-tiganya, empatnya. Ada yang bagus, yang strategis, yang luas, ya Pak ya. Skillnya mumpuni, ya kan. Lalu apa? Komunikasi. Gitu. Public speakingnya ini bagus. Gitu. Ngomong sama siapa aja dia nggak merasa tinggi dan nggak merasa rendah, jadi seimbang gitu. Gitu. Nggak merasa paling wah gitu ya kan. Ketika dia ngobrol itu dia juga nggak merendahkan dirinya dia menyetarakan dia. Ngobrol sama ibaratnya sama anak jalanan, jadi nyambung gitu loh ya kan. Tapi ketika dia ngobrol sama anak kuliah nyambung, ngomong pengacara ya nyambung, ngomong pengusaha nyambung, ngomong presiden juga nyambung. Cerdas dia ya kan gitu. Ngajar, gitu ya kan. Komunikasinya bagus. Padahal tempatnya tadi saya bilang tempatnya di bawah pohon. Ya kan. Potongannya jelek, biasa aja. Gak bagus-bagus amat gitu ya kan. Tapi kalau orang suka sama dia nyaman gitu loh. Ngomongnya enak gitu loh. Maut bibirnya ini maut gitu loh. Ya kan, dia nyamannya di situ ternyata. Itu udah nggak berlaku lagi tuh, tempatnya bagus ya kan. Udah nggak berlaku ya kan, potongannya bagus udah nggak berlaku ya kan. Tapi komunikasinya gitu loh. Cakep gitu loh. Ya kan, bicaranya bagus. Senang gitu, customer itu senang sama kita gitu ya kan. Besok dia masih nyari mana mas Dino, saya mau cukup sama dia aja gitu. Walaupun misalnya Ganjar cukurannya lebih bagus dari Dino, Adam lebih bagus dari Dino gitu ya kan. Gitu Pak ya. Jadi kerja dengan ya, pahami sama teman-teman mau yang mana gitu loh. Mau tempatnya yang wah ya kan gitu, mau skillnya yang oke, atau mau komunikasinya yang bagus. Kalau tiga itu yang terakhir ya kan. Ada barber yang dia ngeluarin duit itu pertama investasi 300 juta segede kawan ya kan gitu kan, 4 segede kawan dia sewa artis barber gitu ya kan buat kerja di dia ya kan. Itu nggak jalan, kenapa Pak? Faktor apa lagi? Komunikasi. Hah? Faktor apa lagi? Ya kan, tempatnya ini udah ada nih, tapi itu nggak jalan. Kalah sama yang di pasar biasa. Udah tempatnya udah paling oke lah, ibaratnya se-Jakarta lah, paling keren. Yang kerja di situ tuh orang-orang yang pernah menang di luar negeri, ya kan, juara battlenya barber gitu ya kan, gitu. Harganya kali Dilatih, komunikasinya bagus. Ya kalau harga kan disesuaikan Pak. Marketing. Gitu. Marketnya. Ya kan marketingnya udah bagus. Gitu loh. Sampai TV pun disewa misalnya sama dia. Gitu. Apalagi. Nah, apa enggak? Ya kan. Marketing lagi. Selama ini berarti dia fokusnya ke marketing dunia. Ini marketing dunia. Fokusnya ke marketing dunia. Gitu. Ini bukan cerita bohong. Ada barber yang modalnya segede gaban, punya orang kaya banget. Dulu sewa TV, paling bagus. Harganya di atas standar 60.000 misalnya gitu ya kan. Nggak jalan, ada apa? Apa yang salah? Dia terlalu fokus kepada marketing dunia. Sementara yang semua yang menggerakkan alam semesta ini, yang menggerakkan pelanggan-pelanggan ini adalah yang Maha Kuasa. Berarti dia nggak nembak servernya yang di atas. Dia nggak seimbang. Dia terlalu fokus kepada marketing duniawinya. Dia habis-habisan misalnya kan, bikin brosur ya kan. Ini orang masukin TV segala macam. Gimana dong? Ya kan, yang salah berarti dari cara dia melakukannya. Harus diundangkan dengan marketing lain. Bagaimana lanjut bekerja buat kita? Ya kan?
kan, dekat sama yang di atas, banyak berdoa, banyak sedekah, ada duit sedikit nih ya kan, gitu ya kan, sedekah secara diam-diam, ya kan, itu atas sedekah secara yang nggak baik itu yang nggak sedekah. Ya kan, sedekah secara terbuka baik, ya kan, sedekah secara diam-diam baik, yang nggak baik itu ya nggak sedekah. Usahakan Pak, ya, usahakan lah udah, itu walaupun cuma seminggu sekali, gitu kan, atau sebulan sekali, kan. Itu Pak yang membuat usaha kita itu terus Lancar gitu. lancar itu. Alhamdulillah. Saya tuh udah nggak mengandalkan banyak orang atau segala macam, enggak, udah kita aja itu yang mereka kasih cara apa dengan menjadi tangannya dia kan. Nah, mungkin kan Allah tiba-tiba melempar duit ke pas panti asuhan anak yatim, ya kan, kita menjadi tangannya dia. Iya, kayak saya juga kemarin pas lagi beli itu, ya tiba-tiba ya terpikir pengen kursus. Ini nyampe istilahnya sampai ke sini itu saya baru lagi belajar gini, saya pengennya sih kursus, nyampein tuh yang apa yang pedagang. Wah, ada 4 kursus di sini juga sebentar lagi mau dibuka. Ya saya pengen kursusnya sekarang. Kalau sekarang ada, buka cabangnya di sana. Terus saya panggilin Pak Asep, Bang Asep, udah tiba-tiba. Terus saya mintanya rekomendasi sekalian. Dia nggak tahu, saya bisa tahu tuh bisa kesini. Iya, yang menggerakkan siapa? Iya, gitu. Ya kan? Yang menggerakkan siapa? Ada yang ada saya buka promosi di koran-koran gitu enggak. Itu percaya di Allah juga saya mengenal bangga segala macam gitu ya kan, gitu ya kan. Tapi insya Allah doa-doa yakin, doa orang tua gitu ya kan, itu kayak penghalang buat kita. Mau dijegal orang, mau ditaruh apa tanah kuburan apa segala macam, bantu dilupa ya kan, mau ditelur apa segala macam gitu ya kan. Insya Allah ya kan, itu nggak ada takutnya. Yang penting kita udahlah, kita ada rezeki ya kan, sedikit banyak udah jangan sayang antem. Itu dia disebut dengan marketing langit. Ini ceritanya dalam kan, dia punya usaha sekitar 40 restoran gitu ya, hancur kerjain orang apa segala macam gitu ya kan, ada basuh segala macam, sampai dia jadi tukang tukang gerobak. Tapi dia kayak ketemu pola baru gitu ya, dengan dia ada bantu masjid gitu, jadi bersih masjid, bayarin listrik masjid, musola gitu, akhirnya bangkit lagi dan sekarang itu sangat luar biasa gitu. Dari dulu saya kalau seandainya mengandalkan cuma marketing langit, ya Allah, marketing biasa. Kemarin udah diajak tentang saya kan, bisa nggak kira-kira? Mustahil ya? Yang Yang kemarin, mustahil nggak kira-kira? Iya sih. Mustahil ya? Ini belum tahu, mustahil Pak. Orang aja saya bilang aja, mustahil di situ kan bisa hidup gitu. Tapi saya tunjukkan gitu ya kan, bisa kok, lebih keren saya. Makanya saya dapat penghargaan itu kenapa? Gitu. Saya adalah orang yang bertahan di masa pandemi ini sebagai profesi saya. Iya, gitu kan. Jadi awal-awal itu saya ajak teman-teman gitu ya kan, supaya apa? Supaya tetap bertahan gitu ya kan. Dengan cara yang berbeda gitu ya kan. Nah saya aja bisa kok gitu. Konsep dan pola yang seperti itu, yang enggak orang banyak jalankan gitu Pak. tidak semua orang bisa. Iya, dan orang tuh apa sih gitu loh ya kan, kok bisa ya gitu kan. Tanda saya bingung, ini orang dari mana dia datang kemari, heran. Iya gitu nyari dulu gitu ya. Mulut ke mulut ya. Iya gitu, nyari dari mana aja datang gitu ya kan, dari Australia datang ya kan gitu, Sampai luar negeri ke Pakistan datang gitu. Itu dia. Saya bilang yang menggerakkan itu bukan saya, bukan siapa-siapa, ya udah yang di atas aja, udah kita pegang aja itu kekuatan itu yang ada aja. Sama dukun, yang mintain dukun aja siapa? Apa kita nggak mintain dukun? Kan seperti itu Pak, konsepnya kan seperti itu konsepnya Pak. Karena orang salah gitu ya kan. Gitu. Jadi ya saya bilang jangan terlalu sombong, nanti ketika kita udah menguasai di semua, ini udah benar. Ini untuk memanfaatkan dunianya sebagai fondasi dasar kita, ya kan? Kita jangan lupa bahwa ada kekuatan di atas, gitu loh, gitu ya kan? Nah, ini harus kita seimbangkan, gitu loh, sinkron lah, ya kan? Biar dia menggerakkan semua, ya kan? Kita yang memperbaiki diri, memantaskan diri untuk orang datang, gitu, ya.
Emang orang pantas datang ke tempat kita kan? Kita memang sudah pantas, sudah layak, gitu. Mau nggak sih Pak Didi datang jauh-jauh ya kan kemari belajar cuman sekedar dapat jajan potong rambut biasa gitu loh, nggak dikasih fundamental baru, namanya fundamental barbernya gitu loh. Buat apa? Nanti ketika dia menjalankan bisnisnya, udah nggak tahu apa-apa, dasarnya apa, fondasinya apa, kok sepi ya Mas ya, gimana nih Mas ya, dari awalnya udah salah, nggak tahu konsepnya seperti apa, polanya seperti apa, fondasinya seperti apa, dia nggak tahu apa yang harus dibangun dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu yang sering salah tuh seperti itu gitu ya kan. Kenapa banyak orang tuh yang ngeluh zaman sekarang ini ya kan, apa jual barbernya ya kan gitu, YouTube barbernya ya kan, kenapa ya kan punya SDM tuh menurutnya masih sama saya gitu ya kan, karena salah konsepnya dari awal aja udah salah, ngejalaninnya aja udah salah gitu loh. Gimana? Makanya dipondasiin dulu, namanya fundamental gitu kan. Kita sudah memiliki fundamental ya kan, udah paham apa yang bakalan kita lakukan di depan ya kan, kita udah tahu, udah paham ya kan, tinggal step by step kan, masalah waktu baru ya kan, kita belajar lah ya kan tekniknya, potong rambutnya secara benar dan baik gitu ya, sesuai dengan ilmunya. Baru ketika kita sudah dilengkapi dengan fundamental barber dan teknik barber gitu ya kan, antara soft skill dan hard skill ya kan, baru dipadukan nanti ya kan di lapangan. Nah di lapangan penerapannya kita padukan lagi antara marketing langit dan marketing dunia, marketing langit dan marketing dunia, benar, dua-duanya kita jalani sinkron, baru jalan. Saya sering bilang, kenapa barber ya kan yang modalnya gila-gilaan ya kan, sampai ratusan juta, 300 juta ya kan, SDM-nya bagus-bagus, jangan diragukan skillnya gitu ya kan, public speaking-nya bagus, jangan diragukan lagi, kenapa kok bisa tutup sepi gitu ya kan. Berarti ada yang salah, saya bilang gitu ya kan, gitu dari konsep atau pola perjalanannya. Makanya saya bilang jangan terlalu sombong kan gitu ya kan, kayak gitu. Mereka terlalu sombong, oh punya duit nih ya kan, punya kekuasaan, punya kekuatan ya kan, bayar aja TV ya kan, promo segala macam gitu ya kan, tarik orang-orang yang memang apa namanya, yang memang dia adalah orang-orang yang punya skill bagus gitu, kalau jalankannya mau hasilnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dari sekarang nih Pak, sebelum menjadi seorang barber lebih jauh lagi gitu ya kan. Gampang kalau belajar teknik baru mah, iya orang belajar di YouTube juga bisa kan gitu Pak. Cuma jarang sekali orang yang mau menanamkan ini gitu loh ya karena ini memang basic ya. Ketika kita udah tahu apa profesi kita, apa yang diterapkan sama kita, bisnis kita apa yang mau diterapkan di dalam bisnis kita gitu ya kan, terus apalagi kenapa ya kan, indikatornya apa, satunya kita apa, kenapa orang datang ke tempat kita itu kenapa, akhirnya kan punya dong tak kehidupannya itu jelas ya. Oh saya mau buka barber seperti ini ya kan, dengan konsep yang seperti ini, cara jalan begini, sistemnya seperti ini gitu ya kan, nanti cara kerjanya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Udah mulai kebaca nih Bapak nih, juga mulai kebaca nih, bener ya Pak? Udah mulai terbuka lah ya, jadi kami tinggal belajar itu aja ya. Sekian dulu dari saya hari ini fundamental barber dan pengenalan dulu, besok baru kita masuk ke pengenalan alat-alat barber, besok bawa pos yang kemarin itu. Iya, pakai ini ya. Iya Pak, bawa aja Pak, bawa aja tuh, nanti saya kelas bawa masuk Kosong. itu kosong. Ini saya beli lagi itu karena gini, saya biasa kalau cukup 4 bulan keluar bawahnya tuh banyak, kalau 3 tas 4 tas gitu ya kan, karena gini biasa kalau orang-orang itu akhirnya bawa alatnya tuh kayak orang main-main sih, nggak niat banget menurut saya tuh. Kayak saya bawa tuh semua tuh ya kan, kelar semua, senang lah dia ya cuma segede kapan gitu, jadi begitu Pak ceritanya ya. Jadi coba ke bawah, alatnya datang lagi, kita buang satu. Ini besoknya apa? Besok ada apa? Sabtu. Iya, Sabtu bisa, insya Allah bisa. Saya ada jadwal agak malam. Tapi kalau nggak bisa nggak lagi. Ya, Mas. Tapi gue jadi jam sebelumnya, Mas saya nggak bisa nih, misalnya Sabtu, jadi ada Minggu, nanti kita ketemu lagi Senin, oke. Yang bisa Senin aja kali bisa Senin. Kalau Senin ya.
bisa. Ya saya Senin aja. Bisa ya kapan? Ya kalau dia mah Standby. Oh, ya, paling Senin paling saya bisa nih Senin. bisa Senin ya. Ya udah berarti Senin jam 1. Nah, Senin apa Jumat gitu. Senin apa? Kalau minggu biasanya- anak saya anak kan di ini mondok nih. Oh, Harus. berapa kali? Jadi apa namanya setiap minggu jadi harus saya tengok harus ini kebutuhan apa sih namanya. Iya, iya. Iya. Ya, apa Pak, yang penting ada komunikasi. Paling saya bisa ya Senin sama sampai Jumat gitu. Ya udah, kalau begitu nanti kita berarti jumpa hari Senin ya. Senin jam 1. Kita balik. Gitu. Kita aja dulu sebelumnya. Ya, semoga ilmu yang sukses ini bisa bermanfaat buat Pak Didi khususnya dan buat Mas Dino di masa yang akan datang. Dan mohon maaf apabila ya ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Nanti lagi bahwa detailnya apa guna dari Bisa ini apa? Saya kan yang saya beli itu saya yang sepengetahuan dari sana tuh Pak. Kira-kira yang kelengkapnya apa ya? nanti saya kemarin kan mau kita cetak itu bahasa Depok Oh, ya 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 terus bawa ada kurang apa kayak nanti ada itu Konstruksinya gitu ya. ini ada nanti kita kasih ya bantuan sama kaosnya Iya. ya kita kasih Iya. oh kita kasih Pak ya sementara baca-baca dulu nggak apa-apa tapi ini juga nanti kita jelasin hari apanya hari Senin ya. Senin.